Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya Aylan Al-Mabrumi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Fakhuriyah, tepatnya di Majelis Taklim wal Maulid Al-Fakhuriyah Cimuncang, Kebun Pedas, Sukabumi. Tepatnya di mertua saya, di Kiai Haji Fakhruddin. Sebelumnya mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat tani, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kehariban alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, akhir-akhir ini di 13 terakhir ini kita maklumi bersama sebagaimana kita mengetahui informasi bahwa kota Cianjur adalah kota kiai, kota santri, kota ulama yang sekarang ini sedang berduka, diguncang gempa yang sangat luar biasa yang pada tanggal 21 November 2022 tepatnya pada jam 1:23 ya. Banyak masyarakat Cianjur yang berduka cita, bahkan banyak pondok-pondok pesantren, kebetulan para kiainya itu adalah sahabat Aylan Al-Mabrumi yang mengalami musibah yang begitu besar sehingga menghancurkan bangunan masjid, rumahnya kiai dan juga pondok pesantrennya. Nah, ini menjadi sebuah rahasia di balik hikmah gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Kita tahu bahwa getaran-getaran yang dialami oleh masyarakat Cianjur yang menyebabkan trauma itu hampir 300 kali lebih ya, getaran-getaran gempa bumi yang menyebabkan secara psikis mentalitas masyarakat Cianjur ini dapat gitu, sehingga banyak yang trauma, yang depresi, ada juga yang mengungsi, termasuk keluarga saya juga mengungsi di Kabupaten Sukabumi. Tetapi yang paling saya prihatin adalah masyarakat yang rumahnya hancur, yang sekarang bertahan di tenda-tenda yang sungguh luar biasa. Tenda yang sederhana, ada yang di lapangan, ada yang di perkebunan, ada juga di ladang sawah ya, yang di ladang sawah ini yang paling mengkhawatirkan itu di ladang sawah, yang mana cuaca Cianjur ini diguyur hujan ya. Banyak yang kebanjiran sehingga ketenangan, kenyamanan itu merasa terganggu. Nah, untuk itu kepada masyarakat Cianjur, saya dari Sukabumi turut berbelasungkawa. Saya hanya bisa mendoakan semoga dikuatkan iman Islam paling utama dan juga sabar di dalam menghadapi ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, juga sabar dalam menerima musibah ini. Gempa bumi ini adalah musibah. Saya melihat di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jikalau seandainya penduduk kampung, negeri, wilayah amanu wattaqau, beriman kalian semua, bertakwa kalian semua, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka tentu Allah pasti membukakan pintu dari langit dan bumi.
Ini konsep yang mesti dibangun oleh masyarakat kita, khususnya warga Cianjur, umumnya bangsa Indonesia. Itu resepnya adalah amanu wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat akidah, memperkuat kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Takwa itu adalah imtisalul awamirillahi wa istinabul nawahi. Artinya menjalankan segala perintah Allah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering tidak sadarkan diri. Kita sering lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka untuk itu perkuat iman kita dan laksanakan ibadah kita. Ini musibah ini Allah ingin dekat hambanya, makhluknya dengan Allah. Itu rahasia yang terbesar. Allah memberikan gempa ini adalah bagi orang-orang yang mukmin, taat, soleh, tidak berbuat maksiat. Ini adalah merupakan ujian. Allah selalu ingin dekat dengan kita. Dan yang kedua, bagi orang yang mukmin, sholatnya jalan, maksiatnya jalan, ini teguran buat kita. Ini peringatan buat kita. Allah ingatkan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah. Kita harus betul-betul lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kekuatan manapun yang mampu untuk memporak-porandakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gempa itu adalah makhluk. Banjir itu adalah makhluk Allah. Angin itu makhluk Allah. Gunung makhluk Allah. Maka kita dekat dengan Allah, pintalah keamanan, pintalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan, ketenteraman warga masyarakat Cianjur. Nah, untuk itu ayat tadi diteruskan, walakin kadzabu fakhadnahum bimakan yaksibun. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau kita membohongkan dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan azab buat kita semua. Nauzubillah. Semoga kita terhindar daripada azab Allah. Mudah-mudahan ini adalah peringatan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi kita semuanya untuk kita bisa memotivasi kembali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah dengan Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan ratib, dengan maulid, dengan manaqib, dengan zikir-zikir yang lainnya, apalagi kalimat la ilaha illallah itu harus tertanam di dalam hati kita semuanya. Insyaallah warga Cianjur yang saya sayangi, yang saya cintai, saya warga Cianjur dan juga keluarga saya di Cianjur, kebetulan saya mengungsi di Sukabumi, sangat merasakan bagaimana psikis saya, bagaimana mentalitas saya dengan getaran yang begitu dahsyat, yang begitu banyak sekali, setiap hari hampir ada yang 6 kali, ada yang 10 kali. Ini menyebabkan 400 kali getaran ini membuat diri kita semuanya ketar-ketir, membuat diri kita trauma. Untuk itu jangan trauma dan terus semangat, Allah bersama kita. La tahab wa la tahjan, janganlah takut dan juga jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Mudah-mudahan dengan musibah ini menjadikan diri kita lebih baik. Nah, untuk itu juga saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siapapun dari manapun, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta ataupun perorangan, organisasi, pondok pesantren di luar Cianjur yang begitu sigapnya, begitu semangatnya untuk membantu saudara-saudara kita di Cianjur yang mengirim bantuannya, ada logistiknya, sembakonya, obat-obatannya, peralatan mandinya, dan juga untuk tenda-tendanya para pengungsi. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair hasan jazaa. Semoga Cianjur lebih baik dan semoga Cianjur bisa membangun kembali. Mudah-mudahan warga Cianjur, bahkan Buya Anidom mengatakan
masyarakat Cianjur rek dibere kabungah, rek dibere kabungah ku Allah Subhanahu wa taala engke imah-imana gedong-gedong amin ya, hartana kuat, imana ibadahna kuat, jeung sajamana kuat eta kasawuran mama anidom mulia anidom di Sukabumi. Nah, mudah-mudahan itulah motivasi dari kiai kita. Insyaallah selama kita satu akidah, satu bangsa, satu kemanusiaan, janganlah takut. Allah akan memberikan rezeki dan Allah akan memberikan jalan di setiap kesulitan-kesulitan yang menghadang kita semuanya. Saudara-saudaraku, Elang Al-Maknumi terjun di Majlis Taklim Al-Bahuriyah Cimuncang Kebon Pedas Sukabumi selalu memberikan motivasi lewat tausiah dan juga lewat bantuan-bantuan yang dikirim dari Sukabumi. Insya Allah saya akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat Sukabumi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat Sukabumi untuk selalu membantu terus warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang dilanda gempa bumi, yaitu bencana alam yang sampai saat ini salah satu yang sangat sedih, ada ulama kita, kiai kita lagi ngajar santrinya ada 13 saudara, itu satu yang selamat, 12 yang meninggal dunia. Itu almarhum almarhumah kiainya adalah Haji Yayan ya, yang memiliki 1 istri dan 6 anak. Itu sudah tidak terselamatkan, itu di dekat Kampung Gasol. Juga pondok pesantren ada yang saya cover, itu ada 74 pondok pesantren ya, yang ambruk-ambruk semuanya. Ada teman saya Kiai Haji Misbah Mamat Tanjakan yang memiliki pondok pesantren Sabilun Najah Al-Bariyah. Ada juga Ustadz Luqmanul Hakim yang mempunyai pesantren Al-Ma'ruf Kemang, Cisalak, Sukajaya, pada Cugenang. Ada juga Ustadz Ian ya, Ustadz Ian pimpinan pondok pesantren Al-Humaidiyah Awi Larangan Benjot ya. Ada juga Cek Untus ya, dia memiliki pondok pesantren Nidamul Huda An-Nawawi. Ada juga Ustadz Salman, dia memiliki pondok pesantren Al-Fitroh di Cinta Asih Surabaya. Juga ada juga Ustadz Kinkin Al-Bulkini ya, Al-Bulkini, dia mempunyai pondok pesantren Izzuddin ya, Ibnu Izzuddin. Hancur semua, bahkan santrinya ada 6 santrinya yang meninggal di dunia. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu santri-santrinya itu tepatnya di Cikancana ya, daerah Cikancana Gekbrong. Ada juga Sabilul Rosad, ada juga Ashabul Yamin pimpinan Ustadz Yiyi, bangunan gedung sekolahnya hancur. Ada juga Ustadz Yusuf di Rawacina, dan juga Ang Mahbub Habibi, itu pondok pesantren Ulamainia yang ada di Kemang. Juga ada juga Ustadz Endang di Puncak Manis, di Puncak Suci juga. Ada juga di Warung Kondang. Sahabat saya, guru saya juga Deput Ala Idrus memiliki masyarakat itu rumah-rumahnya hancur semua ya, rumah-rumah hancur semua. Masjidnya juga agak sedikit hancur-hancur. Ada juga masjid-masjid Jamudipa, ada juga masjid Warung Kondang. Terus sahabat saya juga pimpinan pondok pesantren, termasuk guru saya Ajengan Miftahudin, pondok pesantren Nurul Inayah di Dangder Ciwalen. Ada juga Ang Petir ya di Cipetir, yaitu pondok pesantren Sunanul Abror, dan banyak lagi pesantren-pesantren yang mengalami gempa hancur luluh lantah. Ada yang setengah hancurnya, ada juga yang luluh lantah rata dengan tanah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mengetuk para donatur yang dermawan, yang karim, yang jawad. Bantulah kami masyarakat Cianjur untuk pasca pemulihan gempa ini. Kami membutuhkan bahan bangunan untuk pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, masjid-masjid yang ada di Kabupaten Cianjur, yang kita sentralkan, prioritaskan. Itu ada di 3 kecamatan. Yang pertama di Warung Kondang, yang kedua di Cugenang, yang ketiga di Pacet, dan juga daerah-daerah yang lainnya yang terkena dampak bencana gempa bumi ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Elang hanya bisa mendoakan agar senantiasa apa-apa yang
dikorbankan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dilipat gandakan oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, bantu terus Cianjur, jangan pernah bosan. Kepedulian kita bahwa kita satu tubuh, satu jasad, sakitnya saudara kita adalah sakit kita. Cianjur berduka, kita juga ikut duka. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus bersama Ayala Al-Maghmumi dan kepada para donatur baik dari manapun juga, dari PT-PT, dari perusahaan-perusahaan, dari orang kaya yang di luar daerah Cianjur, atau aparat-aparat desa, atau ormas-ormas yang lain yang ingin bekerja sama dengan Ayala Al-Maghmumi, bisa menghubungi Ayala Al-Maghmumi di nomor 0857 1790 7431. Saya ulangi lagi di nomor WA Ayala Al-Maghmumi 0857 1790 7431. Terima kasih. Dari saya sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan buat kita semuanya, khususnya warga Cianjur dan bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah aqad bajal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.